Pernah ngerasa nggak sih kayak tenggelam gitu di lautan informasi? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sebuah analogi yang sederhana tapi luar biasa kuat dari Nazarudin yang bisa jadi semacam kompas buat kita semua. Analogi mata lebah versus mata lalat. Yuk kita mulai. Coba deh, renungi sebentar. Setiap kali Anda buka media sosial atau baca berita, sebenarnya mata mana sih yang lagi Anda pakai? Ini bukan pertanyaan biasa loh. Ini benar-benar jadi inti dari cara kita memandang dunia. Ya, kita semua ini kan hidup di zaman banjir informasi. Notifikasi, berita, update status, rasanya nggak ada hentinya. Gampang banget buat kita jadi kewalahan. Tapi, ada sebuah kearifan yang bisa bantu kita, bukan cuma buat bertahan, tapi juga buat berkembang di tengah semua ini. Nah, disinilah analogi keren tadi masuk. Bayangin aja ada dua kacamata buat ngelihat dunia ini. Dua cara pandang yang beda banget, yang diwakilin sama dua serangga yang kita semua kenal banget, lebah dan lalat. Bedanya tuh fundamental banget. Coba bayangin, lebah itu instingnya pasti nyari bunga, sekalipun harus ngelewatin tumpukan sampah. Sebaliknya, lalat, dia bakal ngelewatin taman bunga yang indah banget cuma buat nemuin satu tumpukan sampah. Insting dasar inilah yang membentik realitas mereka masing-masing. Oke, pertama kita bedah dulu mata lebah. Ini tuh cara pandang yang secara aktif, secara sadar, nyari nektar dalam hidup, nyari kebaikan, keindahan, dan juga peluang. Kutipan ini benar-benar kena banget. Ini nunjukin kalau fokusnya lebah itu bukan berarti dia nggak lihat ada sampah. Bukan, tapi komitmennya itu teguh buat nyari apa yang ngasih kehidupan, bahkan di tempat yang paling nggak terduga sekalipun. Terus, gimana sih aplikasinya di hidup kita? Ini adalah soal pilihan sadar. Waktu kita dihadapkan sama satu berita, kita bisa milih nih, mau nyari kepanikannya atau nyari peluangnya. Waktu kita lihat orang lain, kita bisa fokus sama kekurangannya atau sama kekuatannya. Ini bukan tentang denial, tapi tentang milih kemana energi kita mau kita arahin. Dan hasilnya, iya, madu. Sebuah produk dari fokus yang nggak pernah goyah pada hal-hal yang positif dan produktif. Cara pikir kayak gini nggak cuma nguntungin diri sendiri, tapi juga menciptakan sesuatu yang manis dan bergizi buat dunia di sekitar kita. Oke, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Coba deh kita pakai kacamata mata lalat sebentar, biar paham cara pandang yang satunya ini. Nah, ini kebalikannya banget kan? Keindahan yang melimpah ruah di sekelilingnya nggak bisa mengalihkan perhatian si lalat dari tujuannya, nyari kebusukan. Ini gambaran yang kuat banget ya, tentang gimana pikiran kita itu bisa nyangkut di hal negatif. Padahal di sekeliling kita itu banyak hal positif. Cara pikir kayak gini tuh kayak punya radar khusus buat hal-hal yang salah. Dia secara aktif nyari-nyari kekurangan, kesalahan, dan ya alasan buat ngeluh. Pikiran kayak gini bakal selalu nemuin bukti kalau semuanya itu emang buruk. Terus hasilnya apa? Ya, sebuah dunia yang isinya cuma sampah. Meskipun pembusukan itu ada fungsi biologisnya, ya tapi kalau kita mengadopsi cara pandang ini, secara emosional kita kayak hidup di tempat sampah kan? Keindahan di sekitar kita jadi nggak kelihatan sama sekali. Oke, jadi kita udah lihat nih, dua jalan, dua kacamata, dua dunia yang beda banget. Nah ini ngebawa kita ke intinya, ke kekuatan yang sebenarnya kita punya. Nah, inilah bedanya kita sama mereka. Nggak seperti lebah atau lalat, kita ini nggak dikendalikan sama insting. Kita punya anugerah luar biasa yang namanya pilihan. Setiap saat, setiap hari, kita bisa secara sadar mutusin. Hari ini, saya mau jadi lebah atau lalat. Jadi, rahasianya tuh bukan nyoba ngelawan banjir informasinya, itu mah mustahil. Kuncinya adalah dengan sengaja, dengan sadar, milih kacamata yang mau kita pakai. Langkah pertama, sadari dulu kalau kita punya pilihan. Langkah kedua, ya latih mata kita buat nyari bunga, bahkan pas lagi pusing-pusingnya. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda bahwa hari ini. Di tengah semua keramaian ini, semua berita, semua opini, kebaikan apa sih yang mau Anda cari? Bunga apa yang bakal Anda temuin? Karena ingat, pada akhirnya, pilihan itu selalu ada di tangan Anda.